Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kita bertemu lagi dalam kuliah pengantar teologi Kristiani. Kita sekarang sudah memasuki pekan yang keempat. Pada pekan yang keempat ini temanya adalah iman kepada Allah Pencipta. Iman kepada Allah Pencipta. Kita tahu bahwa Allah dalam kredo diimani sebagai Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemarin sudah dibahas bersama Romo Subali sampai Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Sekarang kita melanjutkan pada bagian kredo berikutnya, Pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu yang akan menjadi pembicaraan kita pada pekan yang keempat ini. Saya menampilkan di sini bagan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita menemukan dua kisah penciptaan, yaitu bab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a, dan Kejadian bab 2 ayat 4b sampai ayat 25, dilanjutkan bab 3 ayat 1 sampai 24. Saya menganjurkan kalian atau para mahasiswa membaca teksnya itu lebih dahulu. Kalau kita perhatikan dengan lebih cermat, kita akan menemukan bahwa Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4b itu satu kesatuan kisah penciptaan, dan yang menarik ketika berpindah ke bab 2 ayat 4b dari 4a itu ada suatu hal yang jeglek, yang meloncat. Jadi bunyinya pada bab 2 ayat 4a ya, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi kisahnya selesai untuk kisah pertama. Kisah pertama kita ketahui dengan model berfirmanlah Allah, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya itu. Tetapi yang menarik ketika pada bab 2 ayat 4a tadi seperti itu, 4b kemudian tiba-tiba ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan seterusnya. Ini aneh. Karena tadi pada bagian sebelumnya sudah dikisahkan bagaimana Allah mencipta. Bahkan tidak hanya menciptakan bumi, segala isinya, segala apa yang disebut air, daratan, kemudian tanaman, binatang, bahkan kemudian menciptakan manusia. Tiba-tiba kok dikatakan belum ada apa-apa di bumi. Karena memang itu masuk ke kisah yang baru atau kisah yang lain, lebih tepatnya ya. Kalau kita lihat di bagian ini, itu sebenarnya dua kisah yang disatukan kemudian oleh redaktur atau editor kemudian. Kita lihat saja di bagian ini, kita cermati. Saya tayangkan secara penuh ya. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a itu dibuat oleh tradisi imam. Imam itu memimpin ibadat, maka banyak hal itu sangat terasa bahwa itu suatu ibadat. Ada soal hari Sabat pada bab 2, ketika dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kita tahu itu hari Sabat. Ini semacam institusi berdirinya atau asal-usulnya hari Sabat, mengapa harus dihormati. Lalu juga tekanan pada sabda Allah yang efektif. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi jelas sekali efektivitas sabda Allah. Begitu disabdakan, apa yang disabdakan jadi. Lalu model referen berbait. Selalu begitu. Kalau perhatikan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu pada ayat 5 sudah menamai terang itu siang, gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah
hari pertama. Itu kayak kalau kita mendengarkan pas malam Paskah itu ya, dibacakan bacaan pertama dari Kejadian bab 1 ini. Lalu nanti jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu habis itu hari ketiga terus. Jadi refren berbait. Ada refren yang diulang-ulang terus. Ini model ibadat. Karena memang itulah yang khas untuk tradisi imam. Selain itu ya, tradisi imam masih menyebut Allah sebagai Allah, El, bukan sebagai Tuhan, belum. Beda dengan Kejadian bab 2 ayat 4b sampai ayat 25 itu justru menggunakan kata Yahweh. Karena dari tradisi Yahwista, kelompok tradisi Yahwista ini menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Yahweh. Sejak awal mula dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Kelompok imam dan kelompok Elohista nanti baru pada kisah Musa itu mendapat penampakan Allah melalui semak yang bernyala itu pada Keluaran bab 3. Pada waktu penciptaan bagi kelompok imam, Allah belum menyatakan namanya sebagai Yahweh. Lalu perhatikan beberapa penjelasan lain. Ya, yang menarik, Kejadian bab 1, meskipun teksnya itu dibuat di bagian depan bab 1, diletakkan oleh redaktur kemudian bab 1, itu justru dibuat lebih mudah, yaitu pada abad 6 sebelum Masehi. Sementara yang Kejadian bab 2 ayat 4b-25 justru dibuat di sekitar abad ke-10 dan abad ke-9 sebelum Masehi, berarti lebih tua. Tadi juga saya sebut mengenai tradisi Yahwista. Tradisi Yahwista itu suka pada ciri antropomorfis. Allah seperti manusia, dia berjalan, ya. Pada ayat berapa itu Tuhan Allah berjalan, dia membentuk manusia dari debu di kebun, ya. Gambarannya itu gambaran sungguh-sungguh manusiawi. Tapi nomor 3 itu saya sebut kisah penciptaan menyampaikan kasih Allah dan kebaikannya meski manusia sering berdosa tapi Allah tetap berbelas kasih. Menarik bahwa meskipun begitu, ciptaan pertama-tama adalah mengungkapkan kasih Allah. Juga ini kurang lebih sama motifnya dengan Kejadian bab 2 ayat 4b seterusnya itu. Allah menciptakan manusia karena ia baik dan mengasihi. Dan ia tetap berbelas kasih meski manusia menolak kasih dengan dosanya. Paling jelas misalnya ketika manusia sudah berdosa pada Kejadian bab 3, manusia dihukum. Memang disuruh pergi dari Taman Firdaus, tapi apa yang dibuat Allah ayat 21 itu? Walaupun sudah mengusir, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka agar mereka tidak malu. Meskipun menghukum, Allah tetap memberi belas kasih, memberi mereka pakaian. Ini menarik kan? Maka sebagai kesimpulan untuk kisah penciptaan itu melulu kasih dan kebaikan Allah, sama sekali bukan karena jasa kita. Kita diciptakan melulu karena kebaikan Allah. Yang ada pertama-tama ialah keselamatan, bukan sejarah dosa manusia. Kalau kita melihat kisah penciptaan menjadi nampak bahwa pada awal penciptaan yang ada itu adalah yang baik. Seperti dikatakan dalam Kejadian bab 1 itu, Allah melihat segalanya baik. Allah melihat segalanya itu baik, menunjuk bahwa ciptaan itu pertama-tama baik. Seluruh dunia, seluruh hal yang bisa kita alami di alam ini, dunia ini aslinya adalah baik. Maka hidup itu mestinya menggembirakan. Meski manusia berkali-kali jatuh dalam dosa, tapi Allah senantiasa mengasihi dan berbelas kasih. Ini akan menjadi motif terus-menerus juga dalam sejarah keselamatan hingga berpuncak pada Yesus Kristus yang mewahyukan belas kasih dan kebaikan Allah. Nah, bagaimana penciptaan dalam ajaran gereja? Pertama, bapak-bapak gereja mengajarkan creatio ex nihilo. Apa itu creatio ex nihilo? Yaitu penciptaan dari ketiadaan. Artinya Allah mencipta segala sesuatu
tanpa tergantung pada suatu hal apapun atau tergantung pada materi apapun. Ia mencipta, maka segalanya ada. Ia bersabda, maka terjadilah. Ini untuk melawan ajaran Plato yang menyatakan bahwa Allah mencipta sesuatu dari suatu materi yang sudah ada. Jadi dalam ajaran para bapak gereja ditegaskan Allah itu tidak tergantung pada apapun. Dia menciptakan segala sesuatu ya tanpa sesuatu, dari ketiadaan, tidak tergantung pada materi apapun, seperti dikatakan oleh Plato. Kemudian kita meloncat ketika Konsili Firenze atau Florence itu abad ke-15 itu diadakan. Konsili itu mengajarkan bahwa Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu. Jadi jangan pernah mengatakan Bapa mencipta, Putra atau Yesus Kristus itu menebus, Roh Kudus itu yang menguduskan. Jangan memisah-misahkan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal. Intinya dalam ajaran Konsili Firenze itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal sama-sama mencipta bersama. Maka ngomongnya Allah Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus menciptakan kita, menyelamatkan kita, memperbarui kita. Jangan mengatakan Allah Bapa yang mencipta, Putra yang menyelamatkan, Roh Kudus yang memperbarui. Tidak. Semuanya Allah Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Tidak pernah terpisahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Vatikan pertama pada abad ke-19 mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebebasan. Bukan untuk menambah kemuliaannya, tetapi melulu untuk kebahagiaan kita. Seperti dalam prefasi itu, kami menyadari bahwa pujian kami tidak menambah kemuliaan-Mu, melainkan berguna bagi keselamatan kami. Kurang lebih seperti itu. Intinya, kalau kita memuliakan Allah, itu berguna untuk keselamatan kita. Bukan karena Allah ingin dipuji. Allah itu sudah sempurna penuh, tidak membutuhkan apapun dari manusia. Selanjutnya, penciptaan dan evolusi. Kita tahu tokoh evolusi itu dari seorang ahli biologi namanya Charles Darwin, dan dia berpendapat bahwa manusia atau segala sesuatu itu berkembang dari suatu hal, sel atau makhluk yang sangat sederhana. Ada proses perkembangan yang menjadi bersifat evolutif. Bahkan dikatakan bahwa ada semacam cabang dari suatu evolusi, dan manusia itu dipandang sebagai suatu makhluk yang berkembang dari suatu primat. Ada teori yang namanya loncatan dari primat menjadi manusia itu yang disebut dengan hominisasi. Dalam buku pokok-pokok iman gereja, hal itu disebutkan, hal itu ditulis. Dalam buku itu, saya mengatakan begini, bahwa melalui tulisannya, Charles Darwin itu menyebut evolusi berbagai bentuk kehidupan alam ini melalui garis keturunan yang sama dengan seleksi alam sebagai mekanismenya. Intinya, evolusi menunjuk pengertian perubahan atau transformasi bentuk-bentuk kehidupan dalam perjalanan waktu. Nah, pertanyaannya, apakah teori evolusi ini diterima oleh gereja? Ternyata gereja sendiri sejak semula tidak pernah menolak teori evolusi. Dalam ensiklik Humanis Generis, Paus Pius ke-12 mengajarkan bahwa iman akan penciptaan tidak bertentangan dengan evolusi. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua diungkapkan seperti pada Gaudium et Spes artikel 5 dinyatakan bahwa evolusi dan iman akan penciptaan itu tidak bertentangan. Kita perlu membedakan antara fakta evolusi yang tidak dapat disangkal, fakta, dan penjelasan atas fakta itu.
Penjelasan atas fakta itu setiap ilmu, setiap perspektif dimungkinkan. Dan gereja sendiri punya penjelasan. Manakah penjelasan itu? Ya, bisa kita lihat begini. Gereja memandang bahwa iman penciptaan dalam kitab suci itu tidak ingin mengemukakan teori ilmiah tentang terjadinya dunia. Tetapi kitab suci itu pertama-tama mengungkapkan relasi Allah manusia. Kitab suci itu untuk doa, bukan untuk sumber matematika, sumber ilmu ekonomi. Kitab suci itu kitab yang ditulis yang mengungkapkan pewahyuan Allah kepada manusia dan bagaimana manusia menanggapi. Intinya kitab suci itu buku berkaitan dengan relasi hubungan antara Allah dan manusia. Kalau kalian mau ke kebun, pasti tidak akan membawa piring atau sendok, ya kan? Kita akan bawa cangkul atau bawa arit karena kita mau ke kebun. Begitu pula kalau kita mau makan, kita nggak akan bawa cangkul, sebaliknya. Artinya semua hal itu punya alatnya sendiri. Nah, kitab suci itu bukan buku sumber ilmu ilmiah. Kitab suci itu pertama-tama adalah buku yang mengungkapkan relasi Allah dan manusia itu. Selanjutnya, penciptaan itu bukan sekali jadi dan selesai. Jadi jangan membayangkan penciptaan itu hanya terjadi pada awal mula ketika dunia dan segala isinya itu dicipta oleh Allah. Tidak. Dalam pandangan gereja, penciptaan itu memang dikenal dengan creatio originalis, penciptaan pada awal mula, tapi juga ada creatio continua, penciptaan yang terus-menerus. Jadi Allah itu terus mencipta, bukan hanya pada awal dulu saja, tapi juga seterusnya Allah itu ada mencipta terus-menerus. Dalam gagasan creatio continua atau penciptaan yang terus-menerus itu meliputi penciptaan dari ketiadaan, creatio ex nihilo, pemeliharaan, dan perkembangan. Jadi Allah mencipta pada awal mula sekaligus melanjutkan penciptaan itu, creatio continua, sekaligus dalam proses itu ada penciptaan dari ketiadaan. Allah juga memelihara apa yang sudah dicipta, tapi juga mengembangkan. Maka penciptaan itu terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana Allah kita pahami menciptakan dunia dan seisinya? Di sini dibantu oleh penjelasan misalnya oleh Karl Rahner yang menjelaskan bagaimana kita perlu kembali kepada pemahaman ketika kita memahami struktur pengalaman itu ya, ada pengalaman dasar dan pengalaman konkret. Nah, coba lihat bagan ini. Untuk mengetahui, memahami dalam perspektif iman kita, Allah menciptakan dunia dan seisinya, kita bedakan pengalaman dasar, yaitu tindakan Allah yang selalu mencipta, creatio continua, melalui dibalik di dalam pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu adalah peristiwa proses alamiah perkembangbiakan alam dan makhluk hidup yang kita kenal dengan reproduksi itu. Jadi begini penjelasannya. Bagaimana gagasan Allah tetap mencipta. Bahkan hari ini Allah tetap mencipta. Kita harus ingat struktur pengalaman dasar dan pengalaman konkret yang sudah kita perdalam pada pekan-pekan awal. Pengalaman dasar itu pengalaman yang ada di balik pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu ya pengalaman indrawi, semua yang bisa kita lihat, kita pandang, kita cecap, kita hirup, ya, kita bau, panca indera ya, semua yang bisa kita rekam, kita foto ya, itu semua adalah pengalaman konkret. Nah, di balik pengalaman konkret itu pengalaman dasar. Nah, dalam skema penciptaan ini, Allah mencipta, tindakan mencipta itu sebagai tindakan pengalaman dasar, tapi yang tampak secara indrawi adalah semua hal yang konkret yang terjadi dalam reproduksi. Jadi begini,
bagaimana Allah mencipta tumbuh-tumbuhan. Kita mulai dari misalnya kita melihat ya, ada pohon mangga lah. Kita punya banyak pohon mangga di kebun kita. Coba lihat bagaimana pada waktu berbunga pohon itu, bunganya begitu banyak, ada putik dan benang sari. Bagaimana putik sampai ke benang terjadi pembuahan sehingga terjadi buah, itu bisa digerakkan karena angin. Jadi angin, lalu faktor putik dan faktor benang sari, ya, itu kemudian bertemu karena angin atau karena goyangan angin sehingga itu bergetar dan berhamburan putiknya itu. Nah, begitu pula ada makhluk lain, misalnya ya kumbang atau serangga-serangga yang itu menghisap madunya, lalu kakinya menginjak putik, mempertemukan dengan benang sari, dan terjadi kemudian calon-calon buah itu. Nah, kemudian buah itu kemudian matang atau dulu membesar, ranum, matang, sehingga akhirnya jadilah buah yang menarik orang misalnya, atau binatang atau codot ya misalnya ya, yang kemudian memakannya dan kemudian itu membawanya misalnya buah itu ke lain tempat. Kemudian sesudah orang membeli mangga, mungkin mangganya dibeli karena dijual oleh pemiliknya. Kemudian di sana orang yang makan akan membuang itu isinya itu, peloknya itu. Peloknya itu ditanam di kebun yang di tempat lain pasti tentu saja. Sehingga akhirnya ada pohon ada di sana, pohon ada di sana, tersebar kemana-mana. Nah, proses terjadinya peristiwa penyebaran pohon itu, itulah Allah sedang mencipta pohon, tumbuh-tumbuhan dan macam-macam dengan segala mekanisme masing-masing. Kalau misalnya hewan, begitu pula ketika hewan itu berjumpa antara betina dan jantan, mereka kawin, kalau kemudian punya anak, itu peristiwa-peristiwa yang sangat konkret. Itu pengalaman konkret, pengalaman indrawi. Tapi di balik itu Allah sedang mencipta. Begitu pula manusia diciptakan oleh Allah karena suami istri, dan itu di balik itu semua Allah sedang mencipta. Perjumpaan-perjumpaan yang kemudian ada anak, ada juga kalau binatang itu juga kemudian punya keturunan, semakin berkembang biak, itu semua adalah bagian dari proses penciptaan. Di balik itu Allah sedang mencipta. Yang kelihatan adalah hal-hal yang bersifat reproduktif tadi yang terjadi di alam ini. Semua itu bagian dari proses bagaimana Allah mencipta dunia ini. Kemudian kita masuk ke tema berikutnya mengenai dosa manusia. Dosa asal itu menunjuk tindakan dosa pribadi yang dilakukan Adam secara bebas, yang mengakibatkan hilangnya relasi dasar manusia dengan Allah. Orang sering menyebut dosa asal sebagai dosa warisan. Tetapi sebenarnya secara teologis, dosa asal ini menunjuk pada ketidakmampuan manusia kemampuan manusia untuk berrelasi dengan Allah. Sejak semula manusia itu ada dalam penolakan terhadap Allah. Maka dosa asal itu dalam teologi seperti disebut di sini ya, menunjuk penolakan manusia sebagai makhluk pada kasih Allah. Akibat dosa asal, manusia dari dirinya sendiri tidak mampu berrelasi dengan Allah. Jadi tindakan dosa asal itu tindakan dosa pribadi Adam yang dilakukan secara bebas, ya. Kita tahu dari kitab Kejadian, itu mengakibatkan hilangnya relasi dasar manusia dengan Allah. Lalu akibat dosa asal, manusia tidak pernah bisa dari dirinya sendiri untuk berrelasi dengan Allah. Harus dari pihak Allah yang datang kepada manusia. Allah yang harus menyelamatkan manusia. Dibedakan antara dosa asal dalam bahasa Latin peccatum originale dan dosa pribadi peccatum morale. Bayi
itu tidak punya dosa pribadi, peccatum morale, tetapi punya dosa asal. Yang nanti kita belajar dari sakramen-sakramen, dosa asal ini dihapus pada saat menerima sakramen baptis, peccatum moral originale, dosa asal itu. Nah, seseorang ketika sudah bisa menggunakan akal budinya, lalu bertindak dosa dengan pilihannya dan dengan bebas dia memilih dosa, berbuat jahat, melawan Allah, melawan kasihnya, dia melakukan peccatum morale, dosa pribadi. Ya, ini pembedaan yang biasa terjadi di dalam teologi. Kemudian dunia dan penyelesaian. Kredo kita juga mengatakan Allah pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu memang dalam kredo yang panjang, dalam kredo Nikea Konstantinopel. Ini untuk melawan ajaran kaum gnostisisme yang menganut paham dualistik. Kelompok gnostisisme, dari kata gnosis bahasa Yunani artinya ilmu atau ilmu, mereka berpandangan bahwa dunia ini terbagi atas dua hal, yang materi dan yang spiritual. Yang materi itu dicipta oleh demiurgos, bukan oleh Allah, dan yang spiritual itu Allah. Dengan demikian, dalam kelompok gnostisisme, mereka menyangkal, tidak setuju kalau Allah menciptakan yang materi. Allah itu karena baik hanya mencipta yang spiritual. Karena apa? Karena yang materi, yang lahiriah, badan kita, hal yang kita lihat di dunia ini, semua yang ada di sekitar kita, yang pokoknya ya tubuh kita, buku, apa semua yang ada ini bagi kelompok gnostisisme itu dosa, itu jahat. Tidak mungkin Allah mencipta yang jahat. Ini dilawan oleh gereja. Allah itu mencipta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allah mencipta yang spiritual maupun mencipta yang lahiriah, semua yang ada ini. Dan yang jelas kelompok gnostisisme itu membenci dunia materi. Maka mereka merasa untuk keselamatan mereka itu harus mengadakan askese, mati raga, lalu mengadakan tata upacara tersendiri agar terbebas dari dunia materi, sehingga mencapai suatu ilmu gnosis yang membebaskan, mencerahkan, yang mengatasi yang materi ini. Karena materi atau yang lahir ini harus ditinggal. Itu ajaran gnostisisme. Gereja tidak setuju, ya. Kemudian berikutnya adalah kata-kata atau dalam kredo dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu termasuk malaikat. Kata malaikat itu berasal dari bahasa Ibrani malak. Bahasa Yunaninya angelos. Lalu bahasa Latin menjadi angelus. Yang berarti pembawa pesan. Dalam kitab suci ada banyak malaikat. Ya, ketika Yesus berkata kepada Nathanael dan murid-murid yang pertama, ya, Yohanes bab 1 ayat 51 itu dikatakan Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi intinya kitab suci jelas menunjuk pengakuan iman akan malaikat-malaikat. Peran malaikat itu apa? Pertanyaannya bisa sangat kritis. Mengapa Tuhan Allah masih membutuhkan malaikat? Bukankah Tuhan Allah itu hebat, tidak perlu bantuan siapapun? Bukan begitu refleksinya. Pertama, kita mendapat pewahyuan itu dari kitab suci dan menunjukkan bagaimana Allah itu memang mengirim para malaikat untuk menolong dan melindungi manusia agar manusia terjamin sampai kepada keselamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu setan itu siapa? Memang dalam kepercayaan, setan itu malaikat-malaikat yang sejak semula menolak Allah. Dengan kebebasannya mereka sadar untuk melawan Allah. Nah, malaikat yang menolak Allah ini kemudian diusir dan mereka menjadi setan, dan setan ini terus bekerja di dunia ini sampai hari ini untuk terus membuat kejahatan-kejahatan itu.
Pertanyaannya bagaimana? Apakah memang ada malaikat dan ada setan dalam hidup ini? Orang-orang ateis mungkin ya tidak percaya. Tetapi kita dalam kitab suci disebut bahwa ada memang malaikat, ada setan. Tuhan Yesus sering mengusir setan, ya kan? Kita bisa mengatakan begini, ada tegangan dalam hidup ini antara yang baik dan yang jahat. Terasa. Coba kita sendiri juga merasakan toh bahwa dalam hidup ini ada tegangan. Kita sering memang ingin yang baik, ingin tekun, ingin belajar, tapi selalu ada godaan untuk nyontek, untuk tidak jujur, untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Itu semua tampak dan kita alami dalam hidup ini ada pertempuran roh baik dan roh jahat. Itu sudah menunjukkan dinamika batin memang ada malaikat dan setan itu. Kemudian segala kuasa entah bagaimanapun juga kalau setan itu terasa kuat atau menang tetap kalah di bawah Kristus. Intinya segala kuasa itu baik yang kelihatan dan tidak kelihatan tetap di bawah kuasa Allah, kuasa Kristus. Kuasa Kristus telah menang mengatasi kuasa jahat. Kapan? Ketika Yesus Tuhan kita wafat dan bangkit. Dengan kebangkitannya dinyatakan bahwa kuasa kegelapan setan yang kadang-kadang tampak hebat itu, kuat itu di dunia ini zaman Hitler misalnya. Bagaimana pembunuhan orang-orang Yahudi sampai 6 juta dihapus oleh Hitler dan kelompok Nazi. Itu bagi dunia, bagi kita percaya saat itu memang setan itu benar-benar muncul, kuasa jahat itu benar-benar menaungi kelompok Nazi itu. Jelas di situ pembunuhan itu jelas salah. Maka sepertinya memang ada beberapa tahun itu menang, tapi akhirnya kita tahu bahwa Hitler akhirnya tumbang, Nazi tumbang. Kebaikan selalu menang pada akhirnya. Kebaikan itu tentu saja melambangkan, menghadirkan, mewujudkan kuasa Kristus yang memang telah mengatasi kuasa jahat. Sebagaimana terang Paskah telah menghalau kegelapan itu, malam itu. Dan harus ditempatkan dalam kabar baik Kristiani, bahwa yang baik tetap mendominasi dunia. Oke, kita kadang merasa bagaimana ada kelompok-kelompok yang tidak baik dalam masyarakat kita, yang ingin memecah belah bangsa ini. Tapi kita selalu mengalami bagaimana pada umumnya, bahkan mayoritas, itu sungguh-sungguh baik bangsa ini. Bahwa kita di mana-mana, ketemu di mana-mana, orang itu suka membantu. Orang selalu tersenyum, orang selalu suka menolong kita. Kuasa kebaikan itu tetap terasa mendominasi dunia ini. Nah, ini sesuatu yang pantas kita yakini. Berikutnya dan yang slide terakhir itu berkaitan dengan waktu dunia dan penyelesaian. Memang ada beberapa subbab yang kami lewati, tolong dibaca sendiri dari buku. Tapi pada subbab terakhir mengenai waktu dunia dan penyelesaian, itu intinya begini. Waktu itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak hanya mencipta bumi dan seisinya yang kelihatan ya hutan, air, manusia, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Iya, itu semua benar ciptaan Allah. Tapi juga waktu, hari. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bulan, tahun, itu semua adalah waktu yang kita hidup di dalamnya. Itu juga ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ini baik yang kelihatan, yaitu tempat kita sekarang ini, maupun waktu, itu suatu saat akan berhenti. Hubungan waktu dan keabadian banyak teori. Ada yang mengatakan, dan ini sering terungkap juga dalam diskusi-diskusi atau pemahaman umum, maksudnya begini, ada orang berpikir kalau kita sekarang ini hidup dalam dunia yang tidak abadi, lalu sudah mati, saya memasuki dunia keabadian. Sepintas ketoknya benar, sepertinya oke, tapi sebenarnya enggak begitu. Paham kita umumnya adalah bahwa keabadian itu sudah hadir di dunia ini. Ketika Allah menjadi manusia tinggal di antara kita, menyatakan kehadiran Allah sendiri di tengah kita itu sudah menunjukkan kehadiran yang abadi, karena Allah abadi di tengah kita. Kita juga
dalam Injil Yohanes kan, Yohanes bab 6 kita mendengar kata-kata Tuhan Yesus, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, Ekaristi, memperoleh hidup kekal. Berarti kan dengan komuni suci kita sudah ambil bagian dalam hidup abadi. Ini poinnya. Maka hidup abadi itu sudah ada di dunia ini. Sudah ada dalam hidup kita ini. Hanya nanti baru kita alami sepenuhnya ketika kita mati. Dan terakhir, hari kiamat itu memang ada secara ilmiah. Ada banyak teori mengenai akhir zaman atau hari kiamat. Ada teori Big Bang, ada teori matahari ini suatu saat akan makin panas. Saking panasnya bumi dan segala tata surya di sekitar tempat kita ini akan kacau, bertubrukan, dan hancur. Atau sebaliknya matahari akan menjadi redup sehingga nggak ada energi lagi. Akibatnya planet-planet akan bertumbukan dan hancur. Lalu ada teori lain, misalnya black hole atau bintang hantu. Bintang hantu itu kalau saya membaca itu di teori-teori itu, bintang hantu itu sesuatu yang di sana itu ada betul dan memang suatu saat barangkali bintang hantu ini juga akan sampai ke tempat kita. Nah, bintang hantu itu adalah suatu masa yang tidak ada waktu dan ruang. Itu matahari, bintang-bintang itu dilalap, dimakan. Katanya juga sudah 100 matahari dimakan. Wah, dan banyak sekali ya. Dan nanti kalau misalnya bintang hantu ini sampai ke tata surya kita pun akan dimakan, lalu hilang. Nah, ini kalian bisa juga mengeklik di Google sendiri mengenai dengan kata black hole atau bintang hantu, akan muncul banyak artikel tentang itu. Itu menarik sekali. Saya juga suka membaca astronomi macam itu. Tapi intinya secara ilmiah memang dunia ini, jagat kita ini yang kita huni ini memang akan selesai, akan hancur. Nah, bagi iman Kristiani ini dipandang sebagai akhir zaman saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, parusia, saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ketika datang pertama di Palestina 2000 tahun yang lalu, tapi dia pun akan datang dalam kemuliaan, yaitu saat dia mengadili orang yang hidup dan mati. Tapi tema ini masih akan kembali kalau kita sudah membahas mengenai Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ini pokok pendalaman untuk pekan keempat. Banyak hal mungkin saya lewati karena banyak hal itu memang kurang waktu kalau dibahas, bisa ditanyakan dalam forum tanya jawab. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.